bahas masalah bagaimana cara menginstal suatu program yang bersih dari komputer ataupun laptop yang kita pakai. Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya, karena banyaknya kegiatan yang bersifat online ya, seperti ujian-ujian online yang bukan bongkar pasang aplikasi. Nah, terus teman-teman itu banyak mengalami kesulitan bagaimana caranya untuk menginstal program itu supaya tidak ada yang tinggal sisa di komputer ataupun laptopnya. Nah, ini ada sedikit trik ya yang saya akan bagikan. Biasanya saya akan menggunakan Revo Installer. Itu mudah ya, tinggal download saja, buka di Chrome, kemudian ketikkan Revo Installer. Nanti linknya akan saya buat di deskripsi untuk mendownloadnya. Nah, ini kita bisa download aplikasinya. Versi free-nya tetap bisa digunakan maksimal ya, jadi saya gunakan juga versi free. Hanya ada batasan-batasan dalam membersihkan, cuma untuk menginstal ini sangat teliti ya. Klik di download. Nah, ini yang sudah terdownload, nanti silakan diinstal ya di komputer. Dalam folder silakan diinstal. Nah, ini Revo-nya. Oke, itu dia. Kita anggap ini dulu sudah diinstal ya. Kalau sudah diinstal, kita tinggal menjalankan. Nanti akan ada di desktop ataupun dari start menu. Revo-nya akan bisa dieksekusi atau dijalankan. Nah, ini Revo Installer ya. Tinggal klik, ataupun di desktop klik ganda. Nah, jadi untuk Revo Installer ini bisa membersihkan aplikasinya, bukan hanya membuang aplikasinya dari komputer atau laptop kita, tapi juga membersihkan sampai ke registry ya, registry dan folder-folder yang masih tersimpan. Biasanya kalau kita nginstal folder-folder itu masih ada yang tinggal gitu. Nah, jadi Revo Installer ini akan membersihkan sampai habis. Ini saya akan tunjukkan caranya ya. Saya lihat dulu aplikasi yang tidak saya pakai lagi. Yang nggak ada lagi aplikasi yang tidak saya pakai. Saya coba ini dulu ya. Saya uninstall aplikasi ini. Nah, saya biasanya malas untuk menggunakan restore point ya, karena restore point ini membuat lama, kemudian menambah beban penyimpanan di komputer. Jadi saya bisa lepaskan saja. Cuman ada resiko memang kalau misalnya ini gagal dalam eksekusinya, karena misalnya ada file Windows yang terikut ya, maka Windowsnya crash gitu. Tapi saya biasanya nggak pernah mengalami hal tersebut. Jadi saya continue. Kita tunggu ya. Nah, ini yes, maka dia akan uninstall. Delete information of setting, yes. Nah, semua
semua sudah dibuang. Kemudian ini untuk membersihkan sampah-sampah yang masih tinggal ya, di registry, folder, file yang masih tinggal, itu bisa mode save, mode moderate atau mode advance ya. Biasanya saya ambil moderate-nya saja, klik scan. Nah, ini pencariannya tergantung dari kemampuan komputer kita ya, dalam mencari file-file registry, folder-folder yang masih tinggal, dan file-filenya yang masih ketinggalan tuh. Kecepatannya tergantung dari kemampuan komputer kita sendiri. Tapi biasanya ini cepat kok. Ini file-file di registry ya, yang masih ketinggalan nih, hotkey current user, itu nampak itu hotkey local machine. Jadi kebanyakan kalau misalnya kita menginstal biasa ya bawaan Windows, biasanya Windows itu masih nyimpan ini. Sebenarnya bukan nggak ada fungsinya, ada. Maksudnya gini, suatu saat kita mau nginstal komputer itu lagi, maka Windows dengan cepat gampang mengenalinya gitu, karena masih ada tersimpan identitas pengenalannya untuk Windows. Nah, tapi ya ini memperberat cara kerja Windows juga, karena Windowsnya menyimpan file yang memang nggak dibutuhkannya gitu, yang nggak kita butuhkan dalam bekerja. Ya biasanya ini buang saja. Nah, ini kalau misalnya dalam pembuatan aplikasi ujian ya, contoh asesmen nasional, NBK yang menggunakan VirtualBox, PHD. Nah, kebanyakan gagal. Habis menginstal VirtualBox, uninstall, waktu install yang baru lagi VirtualBox-nya katanya gagal ini itu. Ya, karena masih ada file registry atau folder yang tinggal masih dari VirtualBox-nya, yang tidak semuanya dihapus oleh pada saat menginstal oleh sistem Windows. Nah, dengan ini semua bisa dibuang gitu, VirtualBox-nya bisa dibuang langsung dengan modul seperti ini. Nah, jadi bisa kita select all, delete. Nah, ini folder yang masih sisa dan file yang masih, ini file memori, ini memori, totalan memori ya, jadi kita buang juga. Nah, ini start restart nanti katanya akan dibuang, klik finish. Nah, jadi seperti itu cara membuangnya ya, file yang tidak kita butuhkan lagi. Nah, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi rekan-rekan sekalian, apalagi yang sedang sibuk-sibuknya melaksanakan ujian asesmen nasional ya berbasis komputer. Terima kasih untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk like, subscribe ya. Terima kasih.